Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi. Hari ini, Kamis 24 September 2020, dengan judul Kemurnian di dalam Rumah Tangga. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena waktu yang Kau berikan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Saudara-saudaraku yang kekasih, budi bahasa yang halus adalah kebutuhan besar yang perlu dikembangkan dalam rumah tangga. Ini suatu kesaksian yang berkuasa dalam mengharumkan kebenaran. Dalam diri siapa saja tampak bahasa dan tingkah laku yang kasar, menunjukkan hati yang rusak. Kebenaran yang asalnya dari sorga tidak pernah merendahkan penerimanya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Pengaruh dari kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Bila mana kebenaran diterima orang mudah dalam hati, dia akan menjadi sopan dan hormat. Sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran itu bukan terdiri dari budi bahasa dan cinta tiruan, diterima dengan menundukkan kepala dan tersenyum bodoh. Sopan santun seperti inilah yang dimiliki orang duniawi, dan cara-cara yang demikian jauh dari sopan santun Nasrani yang benar. Budi bahasa yang benar, sopan santun sejati, hanya akan diperoleh dari suatu pengetahuan Injil Kristus yang praktis. Kesopanan sejati, kemurahan hati yang benar, ialah suatu kebajikan yang perlu ditunjukkan kepada semua orang, tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Intisari dari kesopanan yang benar ialah perhatian terhadap orang lain. Pendidikan penting dan baik untuk memperluas rasa simpati dan mendorong keramahan secara menyeluruh. Itulah yang disebut kebudayaan yang tidak membuat orang muda merasa terlalu segan terhadap orang tua mereka dan sangat menolong kepada tugas kewajiban mereka, menghargai keunggulan mereka, sabar terhadap kesalahan mereka, berguna kepada keperluan hidup mereka. Adalah suatu kegagalan jikalau pendidikan tidak membuat seseorang berhati-hati dan lemah lembut, tidak berkemurahan, dan tidak suka menolong orang muda, orang tua, dan tidak bersikap ramah kepada semua orang, baik terhadap orang yang malang. Kesopanan Nasrani menjadi pegangan emas yang akan mempersatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih yang semakin erat dan semakin kuat setiap hari. Hukum pergaulan yang sangat penting dan peraturan dalam hubungan keluarga akan ditemukan dalam kitab suci. Isi kitab suci bukan hanya standar moral yang terbaik dan murni, tetapi juga standar sifat kesopanan yang sangat berharga terdapat di dalamnya. Khotbah Juru Selamat kita di atas bukit berisi pengajaran yang tak terhingga nilainya bagi orang tua dan orang muda.
Pengajaran haruslah lebih sering dibacakan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suatu pengajaran yang sangat indah yang perlu diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, hukum keemasan itu ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sama seperti perintah Rasul itu, di dalam saling menghormati satu dengan yang lain, harus menjadi peraturan dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik walau dalam perkara kecil. Diambil dari buku Seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 404-405. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh ada lagi pada pagi ini atas berkat Tuhan. Ketika kami menghampiri Engkau pada pagi hari ini, kami bersyukur oleh karena kami boleh kembali dituntun oleh firman Tuhan. Kemurnian di dalam rumah tangga. Bapa, kami diajak untuk memiliki kehidupan yang sopan santun secara Nasrani. Dan kami diajak agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Oleh karena kesopanan sejati, kemurahan hati yang benar adalah merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh kami sebagai orang-orang percaya. Bapa di sorga, mampukan kami sehingga saat mana kami berlaku sopan di dalam keluarga, antara suami istri, orang tua dan anak, dan semua yang tentunya orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan mereka yang berada di lingkungan kami, di tengah-tengah jemaat masyarakat, kami boleh berlaku sopan santun. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kiranya Tuhan akan jaga kami, pelihara dan lindungi kami, hindarkan dari mara bahaya celaka yang mudah berlaku, dan biarlah hari ini menjadi hari berkat, hari penuh sukacita untuk kami semua. Berkati semua umat-umat Tuhan yang mengikuti bacaan renungan pagi ini dari hari ke hari. Hindarkan mereka dari sakit penyakit, bahkan virus corona yang merajalela saat ini. Dihindarkan bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mengakhiri akan bacaan renungan pagi pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.